Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945. Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Istana Bogor, Jawa Barat. Kita mendorong peningkatan volume perdagangan secara signifikan. Dibandingkan tahun lalu, perdagangan Indonesia-Filipina sudah naik hampir 50%. Indonesia secara khusus mendorong peningkatan ekspor produk makanan dan minuman, farmasi, serta produk kelapa dan rumput laut. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Jumat 9 September di Istana Kepresidenan di Jakarta, Presiden memimpin rapat intern dengan sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengikuti rapat itu ketika ditanyakan persiapan pelaksanaan KTT G20 pada bulan November mendatang, mengatakan persiapan untuk pelaksanaan KTT G20 saat ini pada jalur yang tepat baik dari segi logistik maupun substansi. Menurut Menteri Luar Negeri, dalam rapat itu pihaknya menyampaikan kepada Presiden tentang persiapan yang dilakukan dari bulan Agustus hingga September mendatang. Lebih lanjut, Retno Marsudi menjelaskan pada bulan September ini ada 6 pertemuan tingkat menteri, sedangkan pada bulan Oktober hingga bulan November ada 8 pertemuan tingkat menteri sebelum pertemuan puncak KTT G20. Kita melaporkan kepada Bapak Presiden semua persiapannya dari Agustus sampai September ada 6 pertemuan tingkat menteri, terus nanti Oktober November masih ada 8 pertemuan tingkat menteri sampai menuju ke KTT G20. Tapi persiapannya alhamdulillah semuanya on the right track. Itu aja. Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan dalam rapat dengan Presiden semua pihak melaporkan perkembangan yang selama ini terjadi pada tingkat menteri yang nantinya disampaikan kepada tingkat kepala negara. Selain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengikuti rapat dengan Presiden tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Perhubungan dan Menkominfo. Selasa 6 September di Istana Bogor, Jawa Barat, Presiden memimpin rapat terbatas yang membahas evaluasi proyek strategis nasional atau PSN. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Jokowi minta jajarannya untuk segera menyelesaikan seluruh proyek strategis nasional sebelum tahun 2024 mendatang. Menurut Erlangga, Presiden Jokowi minta agar seluruh proyek strategis nasional dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya penciptaan lapangan kerja. Pada periode kedua pemerintahan Bapak Presiden, sudah ada 66 proyek strategis nasional yang telah tuntas di periode 2019 sampai 2021. Nilainya sebesar 414,3 triliun. Nah, itu yang selesai itu antara lain proyek di 2019 ada 30 proyek, 165,3 triliun, terdiri dari bendungan, bandara, jalan, kawasan, kereta, pelabuhan, smelter, dan 2 proyek terkait dengan teknologi. Untuk tahun 2020 itu selesai 12 proyek dengan nilai 123,1 triliun, terdiri dari bandara, kereta, jalan tol, pelabuhan, spam, kawasan industri, dan bendungan. Di tahun 2021 itu ada 24 proyek nilainya 125,9 triliun, terdiri dari jalan tol, kereta, kawasan perumahan, spam, bendungan, pelabuhan, dan teknologi. Sedangkan Januari sampai dengan Agustus 2022, ini telah selesai 9 proyek yang besarnya senilai 140,1 triliun, terdiri dari 2 proyek pelabuhan, 1 proyek bandara, 3 proyek kawasan industri, kemudian ada proyek ketenaga listrikan dan kawasan perbatasan, dan juga ada pembangkit listrik.
dan sampai September-Desember ada 16 proyek dengan nilai 101,2 triliun. Presiden Jokowi dalam arahannya menurut Erlangga Hartarto minta agar IKN juga ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Menurut Presiden hal itu untuk mempermudah pembangunan IKN. Rabu 7 September, Presiden melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pelantikan tersebut didasarkan pada keputusan Presiden RI nomor 91/P tahun 2022 tentang pengangkatan Menpan RB Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Mengangkat Saudara Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Demi Dharma Bakti saya, Demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara, kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Abdullah Azwar Anas sebelum dilantik menjadi menteri oleh Presiden merupakan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Hadir dalam pelantikan itu sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menko Polhukam Mahfud MD, serta Ketua KPU dan Ketua Bawaslu. Rabu 7 September masih di Istana Negara Jakarta, Presiden kepada wartawan mengungkapkan alasan pengangkatan Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menurut Presiden Jokowi, Abdullah Azwar Anas mempunyai rekam jejak yang jelas dan inovatif saat memegang jabatan sebagai Bupati Banyuwangi, Jawa Timur. Track record-nya jelas. Waktu memegang birokrasi di Banyuwangi, banyak sekali yang saya lihat. Saya langsung lihat ke sana saat itu. Inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik, inovasi-inovasi di urusan KTP, urusan perizinan yang dilakukan bisa di pasar, di mall. Saya kira beliau termasuk yang pertama saat itu. Sehingga track record itu yang menyebabkan kita memilih Pak Azwar Anas. Ya ini sekali lagi PAN RB. RB-nya itu reformasi birokrasi, yaitu garap secara cepat sehingga birokrasi kita menjadi birokrasi yang melayani, birokrasi dengan kedisiplinan yang tinggi. Saya kira dia nggak usah saya kira nggak usah diberi pesan-pesan, sudah ngerti apa yang harus dilakukan. Sangat ngerti, bukan ngerti tapi sangat ngerti. Sementara itu di tempat yang sama, Abdullah Azwar Anas usai dilantik Presiden mengatakan pihaknya ingin agar kedepannya birokrasi bisa naik tingkat melalui digitalisasi pada bidang struktur, budaya, dan kompetensi. Nah, digitalisasi di 3 sektor ini tentu akan sangat mendasar dan ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, apalagi sudah ada SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, dan kalau ini bisa dikoneksikan tentu hasilnya insya Allah akan maksimal. Beliau sering menyampaikan sudah banyak anggaran kemiskinan misalnya, ada 520 triliun di 16 KL. Kalau ini diintegrasikan maka hasilnya akan mendorong target percapaian sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Mendampingi Presiden Jokowi saat memberikan penjelasan kepada wartawan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Rabu 7 September masih di Istana Negara Jakarta, Presiden melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP unsur tokoh masyarakat. Pelantikan itu didasarkan pada keputusan Presiden RI nomor 82/P tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota DKPP unsur masyarakat. Memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke-1 dan seterusnya, kedua, mengangkat sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu unsur tokoh masyarakat masa tugas tahun 2022-2024
2027. Masing-masing atas nama 1. Idewa KD Wiarsa Raka Sandi, 2. Ratna Dewi Petalolo, 3. Muhammad Tio Aliansah, 4. Hedi Lugito, 5. J. Kristiadi. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat, demi suksesnya pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia, daripada kepentingan pribadi atau golongan. Pada pelantikan itu hadir sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju, Ketua KPU Hasyim Asyari, serta Ketua Bawaslu Ahmad Bagja. Kamis 8 September di Istana Kepresidenan di Jakarta, Presiden memimpin rapat kabinet terbatas yang membahas tentang persiapan tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20 pada tahun 2023. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali setelah mengikuti rapat kabinet dalam keterangan persnya menjelaskan, Presiden instruksikan jajarannya untuk segera memenuhi kualifikasi dan standar yang telah ditetapkan FIFA. Lebih lanjut, Zainuddin menjelaskan FIFA mengapresiasi komitmen Indonesia dalam mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Kemudian Pak Presiden memutuskan kepada kami, menteri-menteri terkait untuk segera melakukan langkah-langkah memenuhi apa yang dikehendaki oleh FIFA supaya ini menjadi standar, misalnya perbaikan rumput, kemudian perbaikan penerangan yang tadinya sudah siap tetapi karena penundaan itu maka ada kekurangan. Nah, Bapak Presiden memberikan arahan kepada kami untuk segera memperbaiki itu karena kita ada deadline, kira-kira sekitar Oktober. FIFA akan melihat sejauh mana. Tapi pada keseluruhannya, FIFA menilai bahwa komitmen pemerintah, baik Bapak Presiden maupun menteri-menteri terkait yang diwujudkan dalam government guarantee atau government commitment yang ditandatangani baik oleh Pak Presiden maupun oleh menteri-menteri terkait, kami nyatakan kepada FIFA bahwa itu tetap, dan bahkan daerah-daerah, karena ini kan tempatnya ada di 6 provinsi. Nah, komitmen yang disampaikan oleh baik itu gubernur maupun bupati wali kota sebagai host city agreement itu juga diapresiasi dengan baik oleh FIFA. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan di tempat yang sama menjelaskan tentang kebutuhan timnas Indonesia seperti lapangan tempat latihan dan pemain. Di mana kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden melalui Pak Menpora karena kami di backup atau dibantu biaya seluruhnya untuk melaksanakan TC. Kemudian kami melaporkan juga komposisi pemain yang baru, ada 36, di mana mereka mempunyai tinggi badan cukup tinggi-tinggi, ada 197 kiper Dewangga kita. Kemudian juga kita melaporkan TC yang ada di Indonesia, Jakarta, dan kami melaporkan bahwa minggu depan ada Piala AFC kualifikasi di Surabaya. Meskipun kita tidak ada lagi pengaruh, kita pasti masuk dalam putaran Piala Dunia, tapi kita ingin mempersembahkan kepada publik untuk peningkatan prestasi timnas kita yang akan bertanding.
Selain Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, rapat kabinet tersebut juga dihadiri sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Senin 6 September, Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat menerima kunjungan kenegaraan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Prosesi penyambutan diawali dengan upacara penyambutan tamu negara di halaman Istana Bogor hingga menanam pohon bersama di Komplek Istana Bogor. Setelah itu dilakukan pertemuan antara Presiden Jokowi dan Presiden Marcos Jr. serta pertemuan bilateral. Pada keterangan pers bersama, Presiden Jokowi antara lain mengungkapkan dalam pertemuan bilateral itu Indonesia mendorong peningkatan volume perdagangan Indonesia-Filipina secara signifikan. Menurut Presiden, dibanding tahun lalu, volume perdagangan kedua negara telah meningkat hampir 50%. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan dalam pertemuan itu kedua negara juga membahas penguatan kerjasama perbatasan. Indonesia secara khusus mendorong peningkatan ekspor produk makanan dan minuman, farmasi, serta produk kelapa dan rumput laut. Saya mengajak Filipina untuk terus mengembangkan potensi perdagangan dan juga konektivitas di wilayah perbatasan. Saya mengusulkan revitalisasi jalur kapal Roro, Bitung, Davao, dan membuka jalur penerbangan Manado-Davao. Yang kedua, peningkatan intensitas kerjasama infrastruktur dan industri strategis. Beberapa BUMN Indonesia sudah ikut serta dalam program pembangunan di Filipina, misalnya proyek pengadaan 2 kapal landing platform dock oleh PT PAL dan proyek persinyalan kereta di Manila oleh PT LAN. Saya berharap agar rencana pembelian pesawat NC212I dari PT Dirgantara Indonesia dapat direalisasikan. Ke depan saya ingin semakin banyak kesempatan bagi BUMN dan perusahaan swasta Indonesia mendukung pembangunan di Filipina. Yang ketiga, penguatan kerjasama perbatasan. Kita sepakat untuk meninjau kembali 2 perjanjian pengamanan perbatasan agar terus relevan bagi masyarakat di perbatasan, yaitu Revised Border Crossing Agreement dan Border Patrol Agreement. Kita juga berkomitmen mempercepat perundingan delimitasi batas landas kontinen berdasarkan UNCLOS 1982. Keempat, di bidang pertahanan dan keamanan, kita mendorong penguatan kerjasama untuk keselamatan dan keamanan perairan di wilayah perbatasan. Saya sangat menghargai telah dilakukannya penandatanganan Agreement on Cooperative Activities in the Field of Defense and Security. Saya senang kita telah memperbarui Trilateral Cooperative Arrangement TCA antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia karena sangat penting dalam mengamankan jalur perairan dari ancaman penyanderaan dan penculikan. Pada pertemuan itu, Presiden Jokowi juga membicarakan isu-isu kawasan, terutama menyangkut ASEAN. Pada pertemuan bilateral, menteri yang mendampingi Presiden Jokowi diantaranya adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi, dan Ibu Araneta Marcos Jr. juga melakukan kegiatan saat Presiden Jokowi dan Presiden Marcos Jr. serta delegasinya melakukan pertemuan bilateral. Senin petang 6 September, Presiden Jokowi mengajak Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan Ibu Araneta Marcos mengunjungi Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat. Kunjungan ke Sarinah tersebut dilakukan setelah sebelumnya Presiden Jokowi dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat. Tadi pagi kan kita sudah pertemuan Manaba, kemudian pertemuan bilateral, semuanya sudah selesai dan beliau menyampaikan pada saya untuk bisa diajak ke pasar atau untuk melihat produk-produk asli Indonesia ya saya bawa ke Sarinah. Saya kira memang Sarinah tempatnya. Ada belanja apa? Ada belanja buat oleh-oleh mungkin buat Mama? Ya tadi milih-milih sudah. Oh itu urusan yang di sana dong. Mendampingi Presiden Jokowi saat berada di Sarinah Tamrin, Menteri BUMN Erick Thohir. Alhamdulillah, saya telah menandatangani Peraturan Presiden Perpres tentang pengesahan Perjanjian FIR Indonesia dan Singapura. Kesepakatan ini merupakan langkah maju atas
pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia yang sekaligus meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak. Anda masih bersama saya Musli dalam catatan Presiden RI. Catatan Presiden RI. Rabu 7 September, Presiden menghadiri Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia di Jakarta. Presiden Jokowi di hadapan para ekonom antara lain kembali menjelaskan sistem kerja dalam kondisi yang tidak normal seperti saat ini. Saat ini, lanjut Presiden, betul-betul diuji dengan geopolitik yang juga tidak jelas. Dibutuhkan pemikiran yang abu nawas, yang kancil-kancil gitu. Agak melompat-lompat, tapi memang harus seperti itu. Bekerja sekarang pun tidak bisa makro saja, nggak bisa. Ditambah mikro pun mungkin masih juga belum dapat. Sehingga makro ya, mikro ya, detail, fokus. Ketemu nanti satu-satu, tapi satu-satu nggak bisa sekarang ini. Karena sekali lagi keadaannya sangat tidak normal. Instrumen-instrumen yang kita miliki, instrumen fiskal, instrumen moneter, juga kadang-kadang bisa luput karena memang keadaannya tidak normal. Semua negara mengalami. Betul-betul kita diuji karena geopolitik globalnya memang juga nggak jelas. Sangat tidak jelas. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan pandemi COVID-19 memberikan pelajaran bagi pemerintah tentang pentingnya konsolidasi dari semua pihak untuk menghadapi berbagai persoalan. Jumat 9 September, Presiden memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat tersebut secara khusus membahas tentang visa on arrival dan KITAS. Pada pengantar rapatnya, Presiden Jokowi minta agar dilakukan perubahan total dalam pelayanan imigrasi menjadi lebih memudahkan dan melayani. Menurut Presiden Jokowi, perubahan tersebut perlu dilakukan karena banyak keluhan yang masuk dalam pelayanan visa dan KITAS. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan seharusnya dalam pemberian visa atau KITAS kepada para investor dilihat juga besaran investasinya, jumlah lapangan kerja, hingga kontribusi terhadap perkembangan ekonomi. Auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang dirubah total harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Perlu dirjennya ganti, bawahnya ganti semua, biar ngerti bahwa kita ingin berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus dirubah. Saya terus terang dapat suara-suara seperti itu, tidak malu juga. Mestinya, kalau yang saya lihat negara-negara yang majunya cepat itu, jadi orang diberikan baik itu yang namanya visa, yang namanya KITAS, kalau kita ya. Mereka melihat itu, kalau dia investor, investasinya berapa sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa sih? Oleh sebab itu saya cek, ini kenapa? Kita menjadi tidak menarik. Salah satunya, bukan salah satu yang paling gede kontribusinya yaitu urusan imigrasi kita yang memang masih gaya lama. Selain itu, Presiden Jokowi menjelaskan visa maupun KITAS bagi para investor maupun tenaga ahli asing diyakini akan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Selain Presiden hadir dalam rapat kabinet terbatas itu, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin serta sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Kamis 8 September, sebagaimana ditayangkan dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi mengatakan dirinya telah menandatangani peraturan Presiden atau Perpres tentang pengesahan persetujuan Flight Information Region atau FIR Indonesia Singapura. Menurut Presiden Jokowi, kesepakatan tersebut merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia. Alhamdulillah, saya telah menandatangani
Peraturan Presiden Perpres tentang pengesahan Perjanjian FIR Indonesia dan Singapura. Kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia, yang sekaligus meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak. Dan hal ini bisa menjadi momentum untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan SDM Indonesia. Peraturan Presiden atau Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi adalah Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura tentang penyesuaian batas antara FIR Indonesia dan FIR Singapura. Perpres tersebut telah diundangkan pada tanggal 5 September tahun 2022. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Musli dan tim liputan Bayu Istiqlal dan Muhammad Rizkianto melaporkan. Catatan Presiden RI.